profesionalisme bagi seorang pekerja dalam dunia kerja. Sekarang saya akan membahas salah satu contoh pelanggaran etika profesi, dan saya mengambil contoh pelanggaran etika profesi dalam kantor akuntan publik Andersen. Kantor akuntan publik Andersen merupakan sebuah firma akuntansi ternama di Amerika Serikat sejak tahun 1913. Sepanjang perjalanannya, kantor akuntan publik Andersen memiliki reputasi yang sangat baik di mata masyarakat dengan integritas, kepercayaan, dan etika yang tinggi. Arthur Andersen pernah menjadi model sebuah karakter teguh hati dan integritas yang merupakan profesionalitas dalam akuntan pada tahun 1947. Kantor akuntan publik Andersen ini mulai mengembangkan jasa konsultasi kepada klien-klien besar, tepatnya ketika Leonard Space bergabung. Sejak saat itu, kantor akuntan publik Andersen memisahkan bisnisnya menjadi konsultan dan fungsi modding. Namun Securities dan Exchange menilai memberikan peringatan berkaitan independensi auditing, sebab SEC mempertahankan klien-klien besar yang dilakukan kantor akuntan publik Andersen berdampak negatif pada kualitas dan independensi audit. Ketua SEC yang prihatin akan hal ini menyarankan kepada kantor akuntan publik Andersen aturan-aturan baru untuk membatasi layanan di luar audit, tetapi saran ini ditolak oleh kantor akuntan publik Andersen. Di balik kemajuan dan kesuksesan yang diraih kantor akuntan publik Andersen ini, bisnis konsultasi dan akuntansi ini juga terlibat masalah dengan berbagai perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan yang pernah bersengketa dengan kantor akuntan publik Andersen ini antara lain Baptist Foundation of Arizona atau BFA, Sunbeam West Management, dan Enron. Kasus dengan Enron merupakan kasus terbesar yang dialami oleh kantor akuntan publik Andersen ini, sebab menjadikan perusahaan akuntan pertama yang dipidana yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal di perusahaan kantor akuntan publik Andersen ini. Sejak tahun 1985, Enron Corporation menggunakan jasa Arthur Andersen. Andersen melakukan audit internal dan audit eksternal untuk Enron, termasuk untuk kantor-kantor cabangnya. Enron Corporation adalah salah satu klien terbesar Andersen dengan kontribusi omset sebesar $10 miliar Amerika per tahunnya. Dalam menjalankan bisnisnya, Enron menyumbangkan sekitar 97% modal dan sisanya diperoleh dari partnershipnya. Hal ini menimbulkan kejanggalan. Bagaimana mungkin Enron mampu membiayai partnership tersebut dengan modal eksternal yang hanya sebesar 3%? Akhirnya terungkap bahwa ternyata Enron membiayai partnershipnya dengan meminjam modal dari anak perusahaannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Enron merupakan perusahaan yang nihil keberadaannya. Dampak kasus ini menyingkap kerjasama penipuan yang dilakukan Enron dengan auditornya, yaitu Cap Andersen. Cap Andersen dinyatakan bersalah telah bekerjasama dalam memalsukan laporan keuangan dan menghambat proses penyelidikan dengan menghancurkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjalankan proses audit. Tindakan ini telah dianggap melanggar standar umum audit. Yang kedua yaitu independensi, di mana seharusnya dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Cap Andersen juga dinyatakan bersalah telah melanggar prinsip etika profesi akuntansi, di antaranya itu melanggar prinsip tanggung jawab, integritas, dan perilaku profesional. Perlu diketahui bahwa tanggung jawab dan integritas merupakan prinsip yang penting dan harus ditetapkan dalam etika audit, sebab merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan anggota untuk bersikap jujur. Integritas diukur dalam bentuk benar dan adil, sedangkan perilaku profesional diterapkan agar setiap pelaku audit dapat
perilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat menghancurkan mana baik profesi. Besar jumlah fee yang ditawarkan menyebabkan Kap Andersen goyah dan mengabaikan prinsip integritas dan independen. Akhirnya, laporan audit yang dihasilkan jauh dari kualitas yang seharusnya dan sebenarnya. Posisi auditor sangat dilematis karena mereka dituntut untuk memenuhi keinginan klien, namun di sisi tindakan auditor dapat melanggar standar profesi sebagai acuan kerja mereka. Dalih-dalih untuk menghasilkan laporan audit yang seharusnya dan sebenarnya, Kap Andersen malah ikut terlibat melakukan tindakan kriminal. Akibatnya, pemerintah Amerika Serikat melarang Kap Andersen dan Enron untuk melakukan kontrak kerjasama dengan lembaga pemerintah di Amerika. Selain itu, akibat pelanggaran profesional dan etika yang dianggap Kap Andersen dicabut kedudukannya dari predikat The Big Five dan kehilangan integritas di mata masyarakat. Windows Design memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata para investor dengan cara menyembunyikan utang-utang. 12 billion Technique of balance sheet mencatat di buka besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Spesial Purpose Partnership mendirikan kurang lebih 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan utang-utang Enron. Selama ini Enron mengadakan transaksi dengan diri sendiri. Enron selalu lebihkan laba pada laporan keuangannya. Enron bahkan memindahkan utang-utang sebesar lebih 690 juta yang ditimbulkan induk perusahaan ke partnership tersebut dengan total utang yang berhasil disembunyikan adalah 1,2 miliar. Kejahatan ini terbongkar ketika Aaron Waskin, salah satu eksekutif Enron, mulai melaporkan praktek tidak terpuji ini. Akhirnya pada 2 Desember 2001 Enron dinyatakan bangkrut dan mendaftarkan kebangkrutannya pada pengadilan dengan mencatat 5.000 pegawai. Terima kasih, itu menjelaskan sesuai dengan materi yang ada.